Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal sosiokultural yang dimana ada 5 soal. Nah ini dia soalnya, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook juga masih bisa teman-teman. Caranya tinggal klik aja di description box aku ataupun di kolom komentar yang udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya di sana teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan nomor tersebut untuk pemesanan ebook. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita lanjut aja langsung ke soalnya. Kita baca bareng-bareng. Ini dia soal nomor satu. Di puskesmas tempat Anda bekerja sedang mengadakan pemilihan ketua kelompok kerja, salah satu rekan kerja Anda mencalonkan diri. Meskipun Anda memiliki perbedaan budaya dengannya, Anda bersedia mendukung untuk pemilihan kelompok kerja. Oke, di sini kita lagi mengadakan pemilihan ketua kelompok ya. Nah, teman kita yang mau mencalonkan ini, dia punya perbedaan budaya nih dengan kita. Nah, tetapi kita tetap mendukung dia untuk ikut pemilihan kelompok kerja tersebut. Nah, apakah itu eh, jadi menurut kalian responnya apa? Kira-kira yang A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, untuk jawab soal sosiokultural, kita harus lihat dulu nih pernyataannya ya yang dibaca. Nah, pernyataannya itu positif atau negatif, teman-teman. Nah, kalau misalnya pernyataannya itu udah mengarah ke negatif, itu langsung aja jawab yang sangat tidak setuju. Tetapi kalau dia mengarah ke positif pernyataannya, itu kita jawab sangat setuju, teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan lagi dengan konteks soalnya nanti. Nah, untuk ini karena pernyataannya bersifat positif, makanya jawaban nomor satu itu adalah yang A. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2 kita baca bareng-bareng ya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas budaya yang dilakukan kaum wanitanya adalah menggunakan penutup kepala sedangkan Anda tidak. Kemudian Anda ikut memakai penutup kepala sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nah, ini juga teman-teman kita lihat apakah dia bersifat positif atau negatif teman-teman pernyataan ini. Nah, untuk ini bersifat positif ya sebagai wujud penghargaan. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah juga kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 itu optionnya adalah yang A, sangat setuju. Seperti contohnya pas kegiatan seperti MTQ ya. Nah, biasanya tuh kalau di daerah aku pas sebelum pembukaan MTQ itu biasanya ada drum band teman-teman ya. Dan para mayoretnya itu yang dari agama lain menggunakan hijab teman-teman. Kalau di daerah aku kayak gitu ya. Mungkin di daerah kalian sama atau berbeda juga boleh komen di kolom komentar. Oke, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Anda menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Nah, ini juga bersifat positif ya pernyataannya. Kenapa? Karena di sini kita gunakan email untuk mengurangi penggunaan kertas nih dalam kegiatan perusahaan. Nah, jadi bisa kita ganti dengan menggunakan email atau surat elektronik ya, teman-teman, yang mana pastinya lebih hemat juga untuk budget pengeluaran si perusahaan tersebut ya, teman-teman. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, yang dia soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. COVID-19 menyebabkan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan. Mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Kemudian Anda menasihati teman-teman Anda agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang, teman-teman. Oke, di sini tuh banyak banget ya
fitur-fitur atau aplikasi pinjaman online ya. Bahkan mungkin kalau kita nonton YouTube tuh sering banget tuh muncul iklan-iklan tentang pinjaman online atau pinjol ya teman-teman. Nah, nggak sedikit juga banyak yang korban-korban berjatuhan dari si pinjaman online ini seperti dia gantung diri karena dia nggak mampu bayarnya ya teman-teman akibat bunga yang terlalu besar kan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita nasihati nih sama teman kita ya untuk hati-hati melakukan pinjaman online eh, meskipun dia gampang banget prosedurnya ya teman-teman. Cuman ya kita harus berhati-hati dan kita harus ingetin nih sama teman kita supaya nggak terjatuh nantinya atau nantinya malah melilit diri sendiri ya teman-teman dengan kata lain terlilit hutang kayak gitu. Nah, jadi di sini aku sangat setuju ya, dan ini bersifat positif nih pernyataannya yaitu dia menasihati teman-temannya untuk berhati-hati dengan pinjol, teman-teman. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Saya tidak pernah memberikan masukan dan kritik kepada atasan saya dan selalu mengikuti apapun keputusannya. Oke, di sini kira-kira jawabannya apa? Apakah pernyataannya bersifat positif atau negatif? Nah, ini pernyataan nomor terakhir ini menurut aku dan menurut buku yang aku baca juga bersifat negatif, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya tidak pernah memberikan masukan dan kritik kepada atasan saya dan selalu mengikuti apapun keputusannya, teman-teman. Nah, padahal pasti semua atasan itu minta dong masukan dari kita, apalagi terutama saat rapat ya. Gimana nanti supaya perusahaan ini lebih maju, kayak gitu. Kinerjanya juga lebih maksimal, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku nomor 5 jawabannya adalah sangat tidak setuju, teman-teman ya. Di mana masukan dan kritikan dari karyawan itu sangat-sangat penting bagi atasan ya untuk dia apa? Untuk dia introspeksi diri, untuk dia memperbaiki kinerja-kinerja karyawannya, untuk dia memperbaiki eh, sistem atau pelayanan di perusahaannya, teman-teman ya. Jadi masukan dan kritik itu juga penting banget kayak gitu. Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, 5 soal dulu dari aku, soal sosiokultural yang tipe kayak gini tuh sebentar banget ya karena cuman untuk cuma yang kita lihat tipsnya itu cuman cari mana pernyataan positif dan negatifnya teman-teman. Nah, jadi ini tuh bisa digunakan, trik ini bisa digunakan kalau misalnya kalian lagi kekejar waktu nih, maksudnya waktunya lagi mepet banget atau nggak keburu, kalian bisa gunain tips ini teman-teman. Oke deh, sekian dulu dari aku. Terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian tetap bisa belajar bareng aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.